Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja tim kami, yaitu perancangan jasa desain feed Instagram dan social management yang sudah kami susun. Oke, pada bagian analisis ini kami melihat kondisi penggunaan media sosial, khususnya Instagram, yang sudah menjadi media promosi utama bagi UMKM dan online shop. Nah, tapi pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang belum mempunyai kemampuan desain dan pengelolaan konten yang baik. Jadi, biasanya tampilan media sosial mereka itu masih kurang rapi dan belum terlihat profesional. Nah, dari situ jasa desain feed Instagram dan social media management ini hadir sebagai solusi untuk membantu UMKM dan mahasiswa membangun tampilan media sosial yang lebih menarik dan konsisten. Nah, target market dari jasa ini dimulai dari usia 18 tahun hingga 30 tahun, khususnya pelaku UMKM, mahasiswa, dan pemilik online shop yang aktif di media sosial dan peduli dengan tampilan visual yang estetik. Dari sisi persaingannya sendiri, memang banyak ya kompetitor yang menawarkan harga lebih murah, mungkin juga pengerjaannya lebih cepat juga. Namun seringkali hal itu tuh kurang memperhatikan strategi komunikasi mereka dan konsistensi terhadap branding yang mereka miliki. Nah, ini justru jadi peluang bagi jasa kami untuk lebih menonjolkan kualitas desain, strategi konten, dan pemahaman audiens. Nah, berdasarkan analisis SWOT, jasa ini juga yang pastinya memiliki kekuatan pada harga yang terjangkau, fleksibilitas layanan, dan pemahaman tren media sosial. Sementara kelemahannya ada pada brand yang masih baru dan juga portofolio yang masih terbatas. Namun peluangnya cukup besar karena semakin banyak UMKM yang sadar pentingnya branding pada media digital. Nah, sebagai kesimpulannya, peluang bisnis jasa desain feed Instagram dan social media management ini sangat potensial. Kunci keberhasilannya ada pada konsistensi desain, strategi komunikasi yang tepat, dan membangun kepercayaan klien sehingga brand kita bisa diposisikan sebagai solusi yang terjangkau tapi tetap profesional. Berikutnya adalah tujuan. Yang pertama ada communication objective. Tujuan komunikasi dari jasa desain feed Instagram dan social media management ini adalah untuk meningkatkan awareness audience terhadap keberadaan layanan jasa desain media sosial yang terjangkau dan profesional. Selanjutnya menumbuhkan interest dan menampilkan hasil desain, portofolio, serta konten edukasi mengenai pentingnya visual branding di media sosial. Dalam communication objektif ada 3 poin, yaitu awareness atau kesadaran. Tujuan pada tahap awareness adalah untuk membangun kesadaran audiens terhadap keberadaan jasa desain feed Instagram dan social media management sebagai solusi yang relevan bagi pelaku UMKM dan mahasiswa. Yang kedua ada interest atau ketertarikan. Setelah audiens mengenal brand, tujuan selanjutnya adalah menumbuhkan ketertarikan terhadap layanan yang ditawarkan. Pada tahap interest, audiens diharapkan mulai merasa bahwa jasa ini sesuai dengan kebutuhan mereka dan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi seperti keterbatasan waktu, kemampuan desain, maupun konsistensi konten media sosial. Ketiga adalah desire atau keinginan. Pada tahap desire, tujuan komunikasi adalah mendorong munculnya keinginan audiens untuk menggunakan jasa desain feed Instagram dan social media management. Audiens tidak hanya tertarik tetapi juga memiliki keyakinan bahwa layanan ini mampu memberikan manfaat nyata bagi usaha dan kebutuhan profesional branding mereka. Tujuan kedua yaitu behavioral objective. Tujuan perilaku yang ingin dicapai yaitu kegiatan pembelian dan pembelian ulang produk, kegiatan mengunjungi showroom, mencoba sampel, permintaan untuk mendapatkan informasi lebih banyak tentang produk. Brand referral juga dapat dikategorikan kepada behavioral objective. Tujuan perilaku yang ingin dicapai dari kegiatan pemasaran ini adalah yang pertama mendorong audiens untuk melakukan pembelian jasa desain feed Instagram dan social media management. Yang kedua, menciptakan pembelian ulang dari klien yang puas terhadap hasil layanan. Yang ketiga, mendorong audiens untuk menghubungi jasa melalui
DM, WhatsApp, atau platform e-commerce untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Yang keempat yaitu mengajak audiens untuk mencoba layanan melalui paket yang ditawarkan. Yang kelima yaitu meningkatkan brand referral di mana klien merekomendasikan jasa ini kepada UMKM atau mahasiswa lainnya melalui word of mouth maupun media sosial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor internal dan juga eksternal. Dari faktor internal sendiri ada strength, yaitu kekuatan. Yang pertama yaitu memiliki layanan yang jelas sehingga mudah dipilih oleh UMKM. Di sini ada paket dari basic sampai premium. Jadi UMKM bisa menyesuaikan dengan budget yang dimiliki. Yang kedua ada EWAM yang dapat meningkatkan kepercayaan klien. Nah, biasanya kita kan kalau membeli barang di e-commerce, biasanya kita melihat dari penilaian atau rating dari komentar dari pembeli sebelumnya itu seperti apa gitu kan, baru kita bisa percaya untuk memutuskan membeli. Lalu ada strategi pemasaran yang jelas. Selanjutnya ada biaya relatif terjangkau dibandingkan dengan agensi besar. Ini cocok untuk UMKM dan bisnis rumahan, karena biasanya UMKM itu membeli jasa atau produk itu dengan budget seminim mungkin, tapi bisa mendapatkan kualitas yang top. Lalu bisa menonjolkan keunikan visual tiap klien, bukan hanya template cantik, karena tiap klien pasti mempunyai ciri khas tersendiri untuk menonjolkan atau menunjukkan produknya. Selanjutnya paham fitur Instagram sehingga bisa memaksimalkan jangkauan. Lalu ada menguasai konsep desain yang dapat meningkatkan pengenalan merek klien, karena dengan desain yang bagus kita sebagai customer pastinya akan tertarik dan wah gitu. Lalu menyediakan layanan terpadu dari desain visual, copywriting, strategi call to action, dan engagement. Dengan copywriting yang bagus, audiens itu juga akan percaya dan tertarik. Lalu ada fleksibel jarak jauh dan online, sehingga mudah menjangkau klien yang ada di luar kota dan negara. Karena kan kita ini bisa dikerjakan di mana saja, karena yang dibutuhkan hanya koneksi internet digitalnya saja gitu, jadi bisa dikerjakan di mana saja dan juga fleksibel. Lalu mampu mengelola engagement sehingga membantu hubungan dengan audiens. Faktor internal selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Nah, ini kan brand baru, jadi belum dikenal oleh banyak orang. Terus portofolio dan testimoni itu juga masih sedikit, sehingga memungkinkan klien itu untuk ragu. Karena kan kayak yang di kekuatan di strength tadi, kita biasanya kan melihat di testimoni. Kalau misal di testimoni atau penilaian dari customer lain itu sedikit, pasti kan kita ragu buat beli. Kita akan cari produk yang udah dikenal banyak orang dan memiliki testimoni dari orang banyak gitu. Terus belum punya SOP, lalu juga bergantung pada klien untuk WOM dan testimoni. Lalu brand awareness itu masih perlu dibangun dan diperkuat untuk bersaing dengan kompetitor yang lama. Terus paket harga murah ini memungkinkan klien untuk berpikir ini tidak premium, meskipun di kekuatan tadi harga murah itu menjadi kekuatan buat UMKM menyesuaikan budgetnya, tapi kadang juga menjadi pemikiran ulang buat UMKM itu. Kayak misalkan, ini harganya murah pasti tidak premium. Selanjutnya tim masih sedikit, dan jika permintaan klien meningkat bersamaan, itu akan ada resiko keterlambatan pengerjaan atau overwork. Lalu minim pengalaman dalam mengenangani komentar negatif dan juga DM marah-marah, serta campaign gagal. Lalu belum memiliki manajemen proyek yang rapi. Terus belum ada yang benar-benar membedakan keunggulan kita dari kompetitor. Lalu ada faktor eksternal. Nah, di faktor eksternal itu ada opportunity atau peluang. Yang pertama, banyak UMKM yang sudah menyadari pentingnya media sosial. Sekarang kalau kita scroll TikTok itu kan udah banyak UMKM yang buat konten mengenai produknya gitu. Terus misal kita cari kafe atau tempat makan gitu, pasti udah ada di
TikTok konten-kontennya. Terus ada algoritma platform, itu mendukung konten edukasi bisnis sehingga peluang exposure itu lebih besar. Lalu marketplace dan media sosial tuh mempermudah akses pemasaran dan transaksi. Kayak tadi kan banyak UMKM yang udah buat konten atau menyadari pentingnya media sosial. Nah, itu kan termasuk strategi pemasaran. Terus juga sekarang ada TikTok Shop, terus ada Shopee, Tokped, terus di Instagram kan juga ada katalognya buat jualan itu. Jadi itu mempermudah pemasaran dan transaksi banget. Terus banyak UMKM yang belum paham branding. Nah, meskipun mereka udah banyak bikin konten mengenai produk-produknya, biasanya mereka hanya mengikuti apa yang sekarang tren. Mereka tidak membuat konten tentang apa yang harus ditonjolkan dari produknya, ingin membranding produknya itu seperti apa gitu. Terus banyak bisnis yang beroperasi secara offline dan membutuhkan branding. Meskipun sekarang udah banyak bisnis yang bergerak di online, beroperasi secara online, tapi juga masih banyak bisnis yang beroperasi secara offline dan tidak memiliki media sosial yang digunakan untuk mempromosikannya. Itu yang bisa menjadi peluang kita sebagai jasa yang menyediakan tentang desain, terus manajemen media sosial itu. Terus pemasaran dengan media sosial itu terbukti banget meningkatkan awareness dan meningkatkan penjualan. Terus pengguna Instagram dan fitur bisnis itu semakin berkembang. Di Instagram juga ada katalog-katalog gitu. Terus berpeluang berkolaborasi dengan fotografer, videografer, copywriter, influencer lokal. Terus tren personal branding di Instagram itu membuat kebutuhan konten semakin berkualitas dan semakin besar. Di faktor eksternal selanjutnya ada threat atau ancaman. Ini tuh yang pertama, banyak kompetitor, freelance atau agensi. Terus perubahan algoritma yang dapat mempengaruhi jangkauan. Juga UMKM yang masih keterbatasan budget, biasanya tuh rawan cancel, terus tidak repeat order, terus juga biasanya terlalu banyak nego gitu menawar harga. Terus ketergantungan kuat dengan salah satu platform. Nah, jika terjadi penurunan popularitas, maka bisnis itu juga akan ikut terdampak. Terus selanjutnya, klien terkadang hanya menilai dari angka followers atau like saja, bukan dari strategi dan kualitas konten, sehingga memungkinkan ekspektasi yang tidak realistis. Karena kan untuk membangun branding itu susah banget ya, untuk menancapkan di ingatan orang lain kalau brand kita itu seperti ini, itu susah banget. Dan mereka tuh biasanya hanya mengontrol dari followersku naiknya kok cuma segini, like-nya kok cuma nambah segini, gitu aja. Terus banyak pelaku usaha itu yang mencoba mengelola konten sendiri dengan template yang murah dan mudah diakses. Terus audiens mudah bosan dengan konten yang mirip-mirip itu bisa menurunkan efektivitas. Lalu sulit mengukur keuntungan langsung dari memakai jasa desain dan manajemen konten jika klien tidak memiliki pencatatan penjualan yang baik dan juga jelas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SWOT analysis. Yang pertama itu ada strength. Jasa ini menawarkan pilihan paket layanan dari basic hingga premium, memudahkan para pelaku UMKM dalam memilih yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan juga adanya EWOM sebagai rekomendasi dan testimoni dari klien sebelumnya yang meningkatkan kepercayaan calon pembeli, memiliki harga yang terjangkau, di mana hal ini sangat cocok untuk para UMKM dan pembisnis rumah. Pada jasa ini juga dapat menonjolkan keunikan tiap visual iklan, bukan hanya memiliki template yang cantik, tetapi memiliki pemahaman mendalam mengenai fitur Instagram. Dan dengan jasa ini dapat menguasai segala konsep desain. Pada jasa ini juga menyediakan layanan yang lengkap terdiri dari desain visual, strategi, dan engagement. Memiliki jarak yang fleksibel, memudahkan menjangkau audiens yang berada di luar kota. Dengan jasa ini juga mampu mengelola engagement sehingga membantu berkomunikasi langsung dengan audiens. Selanjutnya ada awareness. Reputasi brand masih sangat dipengaruhi oleh kesediaan klien untuk memberikan ulasan. Tingkat pengenalan brand di kalangan pasar masih tergolong rendah.
Harga yang terlalu terjangkau membuat klien ragu, dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi efek keterlambatan kerja. Brand jasa masih berada pada tahap awal pengenalan, sehingga tingkat awareness di kalangan target pasar belum terlalu kuat. Strategi penetapan harga yang terlalu rendah memang memudahkan menarik minat klien. Namun, di sisi lain dapat memunculkan persepsi bahwa jasa yang ditawarkan kurang premium atau kurang profesional. Jumlah tim yang masih sedikit berpotensi menimbulkan risiko operasional apabila terjadi peningkatan permintaan klien secara bersamaan. Selanjutnya ada opportunity. Banyak UMKM yang telah menyadari bahwa pentingnya media sosial sebagai alat untuk promosi. Algoritma platform yang mendukung jangkauan menjadi lebih luas. Marketplace dan media sosial yang mempermudah pembelian dan pemasaran pada calon pembeli. Dan juga pada zaman sekarang, banyak UMKM yang belum terlalu paham untuk mengenal branding. Dengan adanya jasa ini dapat membantu para UMKM untuk meningkatkan pemahaman mengenai branding. Dan juga dengan adanya jasa ini dapat memanfaatkan banyak pembisnis yang membutuhkan branding. Melakukan pemasaran menggunakan media sosial terbukti sangat meningkatkan awareness dan penjualan dengan cepat. Penggunaan fitur bisnis yang dapat berkembang pesat memiliki peluang yang tinggi untuk berkolaborasi dengan videographer, influencer, dan juga copywriter. Dengan banyaknya tren personal branding di Instagram membuat konten semakin terlihat berkualitas. Selanjutnya, trade. Banyak muncul pesaing dari berbagai pihak yang menawarkan jasa serupa dengan variasi harga dan kualitas layanan. Perubahan algoritma seperti Instagram dapat mempengaruhi jangkauan konten yang sangat berpengaruh pada efektivitas dan strategi promosi. Sebagian para UMKM masih memiliki keterbatasan budget yang berpotensi terjadinya pembatalan layanan. Dan juga banyak klien yang masih mengukur keberhasilan layanan hanya dari angka like dan followers. Padahal keberhasilan layanan itu bisa dilihat juga dari kualitas strategi komunikasi yang telah dijalankan. Adapun akses terhadap template desain murah dan aplikasi gratis membuat sebagian pelaku usaha memilih mengelola kontennya sendiri. Karakter audiens media sosial yang cepat bosan menyebabkan konten yang monoton dan terlalu seragam berpotensi menurunkan efektivitas komunikasi. Efektivitas jasa sering sulit diukur secara langsung apabila klien tidak memiliki sistem pencatatan, penjualan, dan data performa bisnis yang jelas. Perkenalkan, nama saya Novi Fitra Aziza dengan NIM 110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai direct marketing. Direct marketing adalah strategi komunikasi pemasaran yang menjangkau pelanggan secara langsung tanpa perantara. Dalam jasa social media management dan desain feed Instagram, direct marketing berperan penting untuk memperkenalkan layanan secara personal, cepat, dan tepat sasaran kepada pelaku UMKM dan mahasiswa. Melalui direct marketing, penyedia jasa dapat menyampaikan informasi mengenai layanan, paket, jasa, serta keunggulan yang dimiliki secara langsung kepada calon klien, sekaligus membangun hubungan jangka panjang yang memiliki dampak pada peningkatan kepercayaan dan pembelian ulang jasa. Selanjutnya, konsep direct marketing dalam social media management UMKM. Yang pertama, menjangkau target audience secara spesifik. Yang kedua, menyampaikan informasi jasa secara langsung dan personal. Yang ketiga, menciptakan interaksi yang intens antara brand jasa dengan calon klien. Yang terakhir, memudahkan pengukuran efektivitas promosi secara real time. Selanjutnya, strategi direct marketing melalui Instagram. Yang pertama, pengelolaan konten media sosial. Strategi konten yang digunakan meliputi feed Instagram, berisi portofolio, before after feed, dan informasi layanan. Yang kedua, Instagram Story.
Selanjutnya, strategi direct marketing melalui Instagram. Yang pertama, pengelolaan konten media sosial. Strategi konten yang digunakan meliputi feed Instagram, berisi portofolio, before after feed, dan informasi layanan. Selanjutnya, strategi direct marketing melalui Instagram. Yang pertama, pengelolaan konten media sosial. Strategi konten yang digunakan meliputi feed Instagram, berisi portofolio, before after feed, dan informasi layanan. Lalu ada Marcom Tools WOM atau word of mouth, itu usaha pemasaran yang memicu pelanggan untuk membicarakan, merekomendasikan kepada pelanggan lain atau masyarakat lainnya tentang pengalaman menggunakan produk yang dibelinya. Terus WOM ini juga berkembang menjadi electric word of mouth, itu memanfaatkan kekuatan persuasi dari konsumen secara digital dalam suatu produk. Lalu ada Marcom Tools WOM atau word of mouth, itu usaha pemasaran yang memicu pelanggan untuk membicarakan, merekomendasikan kepada pelanggan lain atau masyarakat lainnya tentang pengalaman menggunakan produk yang dibelinya. Terus WOM ini juga berkembang menjadi electric word of mouth, itu memanfaatkan kekuatan persuasi dari konsumen secara digital dalam suatu produk. Lalu untuk strategi dari WOM sendiri, yang pertama menggunakan testimoni dari klien. Nah, biasanya setelah melakukan order dan juga project itu sudah selesai, biasanya kita meminta testimoni dari klien. Nah, screenshot chat dari testimoni tadi itu bisa kita upload ke story dengan caption misal swipe untuk mendapatkan info lebih lanjut gitu, ataupun misal di feeds itu dengan feedback customer hari ini. Nah, penguploadan testimoni itu juga harus konsisten karena kan kita nggak tahu klien kapan akan melihat Instagram kita gitu kan. Jadi kan misal kalau kontennya udah lama, biasanya banyak klien atau calon customer itu mengira ini kayaknya udah nggak aktif gitu. Jadi kita juga harus rajin-rajin mengupload testimoni itu. Lalu strategi yang kedua itu dengan memberikan bonus berupa satu feeds gratis atau satu konten gratis gitu. Nah, bonus ini juga akan diberikan ke kedua belah pihak. Nah, si pihak yang mengajak tadi akan mendapatkan bonus berupa feeds atau konten story tadi. Nah, klien yang diajak tadi juga akan mendapatkan diskon. Lalu itu tadi akan kita informasikan di Instagram Story dan juga feeds. Di Instagram Story misalkan nih, slide pertama itu berisi tentang ajakan buat teman UMKM. Kayak gini, ajak teman UMKM dan dapatkan bonus desain. Terus slide kedua itu berisi dengan mekanisme dan contoh bonus. Itu juga harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada klien yang akan mengajak teman UMKM tadi, biar lebih jelas. Nah, bonus ini akan diberikan jika klien yang diajak sudah melakukan payment. Baru kita akan memberikan bonus kepada klien yang mengajak tadi. Terus klien yang diajak tadi juga harus menyebutkan dari mana mendapatkan rekomendasi atau dengan kode khusus. Terus kita juga akan memberikan pilihan bonus desain untuk klien yang mengajak tadi. Jadi agar orangnya tuh puas gitu. Kita masuk bagian strategi dan taktik. Di sini saya sebagai Markom bagian e-commerce digunakan sebagai sarana pendukung dalam mempermudah akses dan proses penggunaan jasa. Melalui platform digital seperti marketplace jasa, website, atau fitur pemesanan online, perusahaan menyediakan informasi layanan, paket jasa, serta alur pemesanan yang jelas dan transparan. Kehadiran e-commerce ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan audiens dalam mengakses layanan, sekaligus untuk memperkuat citra profesional perusahaan sebagai penyedia jasa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Di sini juga menyediakan fitur-fitur e-commerce yang dimanfaatkan meliputi yang pertama ada katalog produk atau jasa, yang dimana ini berfungsi untuk menampilkan macam layanan dan variasi harga. Yang kedua, deskripsi produk untuk menjelaskan secara detail mengenai jasa. Dan yang ketiga, ada foto atau poster produk untuk mendukung daya tarik visual. Dan yang keempat, fitur chat Shopee tentunya sebagai alat untuk berkomunikasi langsung dengan calon pembeli.
Dan yang terakhir, rating dan ulasan sebagai tanda kepercayaan sosial. Adapun strategi komunikasi yang kami jalankan ada 3, yaitu untuk memudahkan memahami jasa yang diberikan. Yang kedua, dapat memahami bahwa jasa tersebut aman dan profesional. Yang ketiga, meyakinkan pembeli bahwa harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas. Oleh karena itu, informasi jasa disusun dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan persuasif. Deskripsi produk tidak hanya berisi harga, tetapi juga manfaat jasa, alur pemesanan, serta keunggulan layanan dibandingkan jasa lainnya. Selanjutnya, adapun aktivitas yang saya lakukan sebagai markom e-commerce. Yang pertama, penyusunan katalog jasa. Di sini saya bertanggung jawab dalam menyusun paket jasa yang ditawarkan, termasuk penentuan nama paket, isi layanan, dan harga. Paket dibuat agar mudah dipahami dan menarik bagi target pasar, seperti mahasiswa, UMKM, dan pemilik online shop. Yang kedua, penulisan deskripsi produk. Deskripsi produk disusun agar informatif dan informasi disusun secara detail, namun tetap mudah dipahami sehingga calon pembeli tidak perlu bertanya terlalu banyak sebelum memutuskan untuk membeli. Yang ketiga, pengelolaan tampilan e-commerce. Memastikan bahwa tampilan terlihat rapi, profesional, dan konsisten. Hal ini adalah bagian penting karena kesan pertama yang dilihat oleh calon pembeli. Selanjutnya ada pengelolaan komunikasi dengan pelanggan. Komunikasi dengan calon klien dilakukan melalui fitur chat Shopee dengan bahasa yang sopan, ramah, dan responsif. Kecepatan dan kualitas respon menjadi bagian dari strategi dalam membangun kepercayaan. Yang terakhir, pelayanan pelanggan berperan dalam memberikan penjelasan tambahan kepada klien, menangani pertanyaan, serta memberikan solusi apabila terjadi kendala dalam proses pemesanan. Di sini juga ada alur pelayanan. Yang pertama, calon pembeli melihat katalog jasa yang ada di Shopee. Yang kedua, calon pembeli membaca deskripsi yang telah disediakan. Yang ketiga, calon pembeli menghubungi penjual. Kemudian penjual akan menjelaskan secara detail mengenai jasanya. Kemudian melakukan pemesanan, proses pengerjaan dilakukan sesuai kesepakatan, pembeli memberikan ulasan sebagai bukti bahwa jasa yang telah kami berikan sesuai dengan ekspektasinya. Selanjutnya ada beberapa paket jasa yang kami sediakan, ada 3. Yang pertama, paket basic dengan harga 20.000, terdiri dari desain feed Instagram, jadwal posting, dan memantau interaksi dan mengevaluasi konten agar lebih menarik. Di sini kami mengatur jadwal postingnya seperti ingin diposting kapan, jam berapa, agar lebih tersusun rapi. Selanjutnya ada paket standar dengan harga 40.000, desain feed Instagram 2 postingan, jadwal posting, dan memantau interaksi audiens dari like dan komentar. Yang terakhir, paket premium dengan harga 50.000, desain feed Instagram 3 postingan, jadwal posting, dan memantau interaksi dan mengevaluasi konten agar lebih menarik. Sekian dari saya mengenai analisis SWOT dan markom e-commerce. Sekian dan terima kasih. Nah, selanjutnya kami menggunakan markom tools dari digital marketing. Digital marketing sendiri merupakan upaya pengelolaan pesan pemasaran melalui media digital seperti media sosial, website, email, dan platform digital lainnya. Di sini tuh tujuannya untuk membangun brand awareness, kemudian menciptakan engagement, serta mendorong keputusan pembelian secara efektif dan teratur. Strategi dari digital marketing sendiri, yang pertama ada content marketing. Di sini lebih fokus pada platform Instagram dan juga TikTok. Konten yang dirancang tidak hanya bersifat promosi, tetapi juga informatif, edukatif, dan persuasif agar mampu membangun kesadaran serta kepercayaan audiens. Jadi bentuk kontennya itu yang pertama ada konten before after feed client, kemudian konten edukasi kayak
bisa gini, kenapa sih UMKM tuh butuh admin media sosial gitu. Nah di sini tuh kayak membahas pentingnya strategi konten, terus konsistensi dalam memposting konten, terus juga pengelolaan pesan yang tepat. Nah konten selanjutnya itu ada konten dari testimoni klien. Jadi nanti bisa dari screenshot bisa dari pengalaman atau kepuasan klien yang udah menggunakan jasa kami gitu. Terus ada konten storytelling. Di sini tuh bisa menceritakan pengalaman atau perjalanan sebuah brand UMKM yang merintis dari awal kemudian berkembang melalui pengelolaan media sosial yang terarah. Strategi yang kedua yaitu personal branding dan edukasi. Personal branding ini dilakukan untuk memposisikan kami, perusahaan yang menyediakan jasa, dapat dipercayai dalam pengelolaan media sosial UMKM. Konten yang kami tampilkan itu berupa studi kasus, insight, serta pengalaman dalam menangani klien yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan sangat mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Pendekatan edukatif ini juga bertujuan untuk menghilangkan jarak antara kami penyedia jasa dan juga klien-klien kami. Nah, dengan personal branding yang kuat, audiens nanti akan percaya dan merasa aman untuk menyerahkan pengelolaan media sosial kepada kami. Seperti itu. Yang ketiga adalah live Instagram atau TikTok dan juga Q&A di Instagram. Nah, live ini digunakan sebagai sarana komunikasi dua arah dengan audiens. Jadi kegiatan ini berisi kayak diskusi dan tanya jawab seputar permasalahan UMKM di media sosial, seperti engagement yang rendah, konten tidak konsisten, atau kesulitan menentukan konsep branding media sosial mereka. Nah, strategi ini itu tujuannya untuk meningkatkan engagement secara real time, kemudian membangun kedekatan emosional dengan audiens. Nah, di sini kami juga strategi yang keempat adalah konten testimoni. Strategi yang keempat adalah konten testimoni klien yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk memperkuat kepercayaan audiens. Jadi, testimoni ini bisa berupa feed Instagram, bisa video singkat maupun kutipan pengalaman klien. Jadi biasanya testimoni ini yang paling banyak dicari klien-klien baru gitu, cari audiens. Nah, strategi yang terakhir dari digital marketing sendiri ini ada call to action. Jadi setiap konten yang dipublikasikan selalu disertai dengan call to action yang konsisten dan mudah diingat. Contoh dari call to action yang akan kami gunakan adalah ini. Fokus jualan aja, urusan konten serahkan pada ahlinya. Bisa gitu. Mungkin ada saran lain juga boleh. Nah, call to action ini dirancang untuk menanamkan pesan ke UMKM atau mahasiswa atau masyarakat atau audiens lainnya bahwa tidak perlu terbebani oleh pengelolaan konten media sosial karena dapat menyerahkan pada pihak yang lebih kompeten. Dengan call to action yang kuat dan berulang, kami berharap audiens dapat terdorong untuk melakukan tindakan lanjutan seperti menghubungi admin atau melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan kami. Seperti itu. Nah, dari strategi digital marketing ini, kami berharap mampu membangun brand awareness, kemudian meningkatkan engagement, serta mendorong keputusan audiens dalam menggunakan jasa kami. Kebutuhan tinggi terhadap meningkatkan citra digital, namun seringkali masih menghadapi keterbatasan pengetahuan dan sumber daya dalam pengelola media sosial secara profesional. Melalui Instagram Ads, pesan iklan dapat disampaikan secara tepat sasaran kepada audiens yang relevan dan aktif di platform digital. Tujuan utamanya
dari pelaksanaan advertising ini adalah meningkatkan awareness terhadap jasa sosial media manajemen yang ditawarkan, sekaligus membangun kepercayaan audiens terhadap kualitas layanan dengan menampilkan portofolio desain dan perbandingan visual before after. Iklan diharapkan mampu mendukung terbentuknya word of mouth atau WOM secara positif, baik melakukan rekomendasi langsung maupun interaksi di media sosial. Isi iklan di advertising yaitu before after feed UMKM seperti slide 1, yaitu before menampilkan kondisi feed Instagram UMKM sebelum dilakukan branding dan desain, dan slide kedua yaitu after menampilkan hasil feed Instagram UMKM setelah dilakukan branding dan desain. Yang berikutnya ada contoh desain story dan highlight pemanfaatan seperti feed rapi dan konsisten dan brand UMKM terlihat profesional. Berikutnya yaitu tujuan meningkatkan awareness jasa, membuat iklan lebih dipercaya dan mendukung WOM, dan memperlihatkan perbedaan visual secara langsung agar audiens percaya terhadap kualitas jasa. Yang terakhir yaitu target iklan, yaitu pelaku UMKM dan owner bisnis.